Salim, gimana kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beles apa? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jamaah pengajian ingkang kula hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa ngantos saat menika kula nyesaya taksih kaparingan sehat. Kata-kata niki kedengarannya sepele, namun menawi kula nyesaya saged merenungkan betapa besarnya nikmat sehat, betapa mahalnya nikmat sehat. Hal ini saged kita raosaken di saat kita sedang dalam keadaan sakit, apapun bentuk sakit kalau mau. Sekecil apapun yang namanya sakit, katakanlah sakit gigi, sakit kepala, mulai sakit kuping, udun. Penyakit udun niku masya Allah adem panas awak rasane. Dari situ jelas bahwa sehat adalah nikmat yang paling luar biasa, paling mahal. Namun sayang menurut Rasulullah SAW kebanyakan manusia kurang mengerti nilai daripada kesehatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas as-sihah wal barok. Nikmat loro sing umume menungso padha ngrugekno, padha nyepelekno. Padahal kedua nikmat kala wau merupakan anugerah yang amat besar, tapi kebanyakan manusia menganggap remeh. Kedua nikmat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu as-sihah, sehat, wal farogi, dan kesempatan. Karena kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak selamanya ada pada diri kita masing-masing. Kesempatan juga begitu, tidak selamanya kita ada kesempatan. Kadang-kadang disibukkan oleh beberapa hal, oleh masalah, oleh sesuatu, dan pemaut. Makanya Abdullah bin Umar pernah berkata setelah
Rasulullah SAW bersabda, riwayatnya Bismillahirrahmanirrahim, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, pernah aku dipegang pundakku oleh Rasulullah seraya Rasulullah berkata, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu orang asing, seakan-akan kamu dalam pengembaraan, au abiru sabil, atau sedang lewat di jalan. Namanya orang boro itu tidak selamanya ada di daerahnya orang lain. Kenalan sama seseorang pun di mas dalamnya, kulo Blitar loh kok tebih, nggih kulo boro teng Dukuh, kulo boro teng Gesing. Nah, jadi di Dukuh di Gesing itu tidak selamanya. Dia kerja di sini agar kelak setelah meninggalkan desa Gesing, meninggalkan desa Dukuh, pulang dengan membawa uang yang cukup untuk keluarga. Nah, status kula teng donya, kula njenengan sedaya teng donya niku ngoten niku. Makanya ini yang perlu kita pikirkan, bekal yang akan kita bawa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pikirkan. Yaitu marilah kita menjaga diri kita masing-masing. Alaikum angbusakum, ku angbusakum wa alikum naro. Para bapak sahabat hadirin, ya niki perlu saya singgung kembali bapak kita yang sudah mendahului kita, Bapak Haji Sobin, ya. Semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bakti kepada kedua orang tua saya yang mana mereka berdua sudah tidak ada?" Nabi menjawab, "Ya, ada." "Bagaimana caranya ya Rasul?" "Sering-seringlah silaturahim kepada orang yang menjadi sahabat orang tua kamu. Berbuat baiklah kepada keluarga orang yang menjadi sahabat ayah kamu." Sehingga ketika itu ada kejadian yang sangat unik yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di tengah perjalanan berpapasan dengan seorang budak kulit hitam. Kebetulan ketika itu Ibnu Umar bersama sahabat juga. Lalu Ibnu Umar berhenti dan turun dari kedelainya. Keledai. Berikan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda putranya almarhum bapak ini? Betul Tuan. Alhamdulillah saya ketemu dengan putranya, sahabat dari ayah saya, putra dari sahabatnya ayah saya. Ketika itu langsung surbannya dilepas, diberikan kepada orang itu. Tidak hanya cukup dengan surban, kendali kendaraannya diberikan kepada orang itu. Ini bawa pulang untuk kamu. Sak kendaraan ini. Lalu sahabatnya bin Umar
menegurnya, "Tuan, bukankah dia itu hanyalah seorang budak? Kenapa Anda memberikan kendaraan dan serban Anda?" Ibnu Umar balik bertanya, "Kamu tahu? Dia ini putra dari sahabat ayah saya dulu. Ayahnya menjadi sahabatnya ayah saya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan agar orang yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya berbuat baik kepada orang yang dibaiki, diperlakukan baik oleh orang tuanya." Jadi ini mungkin kangge putra-putra almarhum yang mungkin masa hidupnya mungkin saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan putranya kabeh nurut kabeh. Barangkali ada hal-hal yang membuat orang tua sakit hati, barangkali ya, kita tidak tahu. Nah, ini tolong saran dari Rasulullah SAW kalau dipun laksanakan, berbuat baik kepada orang yang selalu diperbaiki oleh orang tua atau oleh almarhum. Ya mungkin itu sekilas kangge mukadimah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Qala Allah Ta'ala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Wal takun hendaknya ada, wal takun ono, minkum saking sira kabeh sapa umatun umat, yad'una kang ngajak sapa si umat ilal khairi maring kebagusan, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Waya muruna lan merintahno sapa umat bil ma'rufi lawan bagus, menyuruh kepada umat hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Insyaallah ini sudah kita lakukan menurut kemampuan kita masing-masing ya. Amar ma'ruf nahi mungkar sejak dulu sudah pernah kita lakukan. Adapun masih ada kekurangan, ya kita tetap berusaha untuk memenuhi atau mengisi kekurangan-kekurangan yang ada. Namanya manusia hidup tidak mungkin sempurna sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika humul muflihun. Niki umpami diartikan, hendaknya kamu menjadi contoh orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Maka dengan demikian kamu sekalian akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Kalau wal takum minkum, memang pada umumnya hendaknya ada di antara kalian. Hendaknya kamu menjadi orang yang selalu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Saja jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Buya Hamka. Kadang-kadang dia niku langsung dipunggal, ngajak wong apik. Dhek gak iso nglakoni apik, iki langsung damel alasan. Masalahnya gini ya, maaf ya. Seorang alim keadaannya pas-pasan. Ada orang kaya raya, dia bakhil. Nah, si miskin, si orang alim ini
memberikan pengarahan agar orang-orang yang berkecukupan memikirkan nasibnya orang-orang yang kekurangan. Nah, ini bukan berarti atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, mboten. Jadi tingkatannya dia memang menyarankan, belum mampu untuk memberikan. Jadi yahuddu ala ta'amil miskin. Makanya jare almarhum Ustaz Jainuddin, ayat ini hendaknya orang yang baca itu orang kaya, jangan orang miskin. Kalau orang miskin nanti arahnya lain, anggapan orang yang mendengarkan lain. Tapi kalau yang membaca orang kaya, pas. Yahuddu ala ta'amil miskin, dia bisa mencontohkan. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Niki senada wae. Kuntum ana sira kabeh iku khaira ummatin. Ukhrijat kang ditokno apa umat linnasi maring manungsa. Tak muruna merintahno sira kabeh bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wa tanhauna 'anil mungkar. Wa tu'minuna billah. Sekarang pertanyaannya, benarkah kita ini termasuk khairu ummah? Untuk bisa menjadi khairu ummah, syarat yang pertama satu, tu'minuna billah. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita sudah beriman, amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah kita semuanya bisa dinyatakan sebagai khairu ummah. Wa qala ta'ala khudil afwa bil ma'rufi. Bukan bil urfi. Enten sing bil urfi. Khudil afwa wa'mur bil urfi ya. Bil urfi laras. Warid anil jahilin. Khud ngalapo sira al apa ing kata pemaaf, kata maaf. Jadilah kamu seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang ahli sedekah, orang yang suka memaafkan orang lain, itu tidak akan mengurangi derajatnya, tidak akan mengurangi harta kekayaannya, justru Allah akan menambahkan. La yang kusumalun min sodakotin ilasdat. Harta itu tidak akan berkurang hanya karena disedekahkan, justru akan bertambah dan bertambah. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, anfik ya ibnu adama ungfik ilaika. Kon iku sing seneng infak an Adam, kon kok tak infaki. Saya jadi ingat almarhum Bapak Haji Ahmad Subroto nak gambarno langat. Bondo iku kaya banyu sumur. Sumur iku ditimba bentuina, tinggi kora-kora, tinggi mbah-mbah bisa diceding. Ya sudah waktu itu, tapi dilut wis boleh maneh. Sumure bersih, banyune enak. Tapi aja ditimba, gak mungkin ember, justru malah banger. Nah, niku bandone menungso. Warid anil jahilin lan mengwo saking wong kang bodho.
Jadi artinya kita ndak usah gampang ngereken kata-kata utawi sikap orang yang kurang mengerti. Jadi khudil afwa, ngalapo ing pengampunan, wa bil urfi lan perintahno perkara kang bagus. Urfi ma'rufi sami ya. Wa arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Wal mu'minuna utawi wong iman lanang, wal mu'minatu lan wong iman wadon, ba'duhum utawi setengahe wong iman lanang iman wadon iku awliya'u ba'din. Awliya'u ba'din penolong sebagian yang lain. Kita sebagai saudara seiman seagama harus saling tolong menolong, ya. Dalam artian apa mawon, tolong menolong itu luas. Tidak harus berupa harta, mengarahkan, ya, memberikan gambaran, memberikan contoh. Nah, itu termasuk aulia. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sudah 3 kali ya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Jadi sebagai orang yang beriman baik pria maupun wanita, sebagian yang satu dengan yang lain menjadi penolong. Dan mereka selalu menyuruh hal-hal yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Bahkan Rasulullah juga pernah mengingatkan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadihi. Wa malam yastati fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'abul iman. Barang siapa yang melihat sesuatu yang mungkar, maka hendaknya merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Kalau hal itu tidak mungkin bisa dilakukan, minimal fabilisanihi, dengan mulutnya diingatkan, disarankan, dinasehati. Ilam yastati fabiqalbihi, kalaupun itu tidak mungkin, tidak bisa, ya rubahlah dengan hati. Saya jadi ingat ini ketika saya mau pergi ke Trenggalek sama almarhum Abdul Ghani. Teng bis niku almarhum beto buku. Buku betul sing ndelok tak wacane. Tulisan dari almarhum Bapak Muhammad Nasir yang ketika itu saya baca itu. Yang saya ambil pelajaran, wadzalika at'abul iman, merubah kemungkaran dengan hati, itu iman yang lemah. Dibalik oleh almarhum, selemah-lemah iman seseorang ialah dia harus mampu merubah kemungkaran walaupun hanya dengan hatinya. Merubah kemungkaran dengan hati. Dalam hati kita tidak setuju. Delok kaya ini gak setuju. Makanya di dalam surat 3 ayat 159 Allah telah mengajarkan cara yang sangat luar biasa. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum wala kunta faddan ghalidal qalbi lan fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa bima rahmatin minallah, karena berkat rahmat dari Allah, linta
lemah lembut sira Muhammad lahum maring akeh. Berkat rahmat dari Allah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Karena walaupun tafadan seandainya kamu kasar, ghalidul qalbi, hatimu keras, lan faddu min khalik, mereka akan meninggalkan kamu dari sisimu. Fa'fu, maafkanlah anhum, dari mereka. Wastagfir, dan mintakan pengampunan lahum bagi mereka. Wasawirhum fil amri. Nah ini musyawarahkan dalam segala urusan. Faida azamta, apabila sudah menemukan kata sepakat, fatawakkal 'alallah. Ini penting ya ayat ini. Ya, harus dijiwai oleh jiwa guru, jiwa pendidik, jiwa pemimpin. Ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala ta'ala lu innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an mungkarin ta'lu labi sama kanu yaf'alun. Lu'ina dikutuk, dilaknat sapa alladzina kafaru wong akeh sing kafir. Niki diganti sapa alladzina kafaru wong akeh non muslim. Ngoten nggih. Saiki gak oleh meneh kafir ya. Jadi Pak sakit akil gak oleh meneh kafir. Kon busuk ayat Quran iki dibusuki kabeh diganti. Non muslim. Nah wong Qurane alladzina kafaru diganti non muslim ya apa? Astagfirullah. Lelang lu ina dikutuk sapa alladzina kafaru wong akeh sing padha kafir min bani Israil lantaran ala lisani Daud ing atase ucapane Daud wa Isa bin Maryam. Saya jadi ingat pada waktu Nabi mengadakan pertemuan, mungkin di yang kata ini ya, kira-kira ada seorang datang yang ternyata dia minta-minta. Nabi langsung bilang, isfa'u paltu jaru wal yakdi Allah ala lisani nabiyihi, insyaallah. Tolonglah, kamu akan diberikan pahala. Allah akan memenuhi hal ini lewat lesane Nabi, insyaallah. Isfa'u, tolonglah, paltu jaru, kamu akan diberikan pahala. Allah akan mewujudkan hal itu lewat lesane Nabi ini. Nah ini juga orang Bani Israel, orang kafir dari Bani Israel mendapatkan kutukan dari Allah lantaran tidak mengindahkan saran aturan dari Isa dan juga Nabi Daud. Dalika sing kaya mangkono iku bima asau, boten asau. Sebab oleh nyulayani soakeh asau yasi. Wa kanulan anak soakeh ku yak tadun melampaui batas sapa wong akeh. Jadi sebab mereka sudah melampaui batas aturan Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan kutukan dari Allah. Ada yang dikutuk jadi monyet, ada yang dikutuk jadi babi. Kanu ana sawake layatana hauna, ora saling nyegah
an mungkarin saking perbuatan mungkar justru fa'aluhu padha gawe sapa ngake ing mungkar. Mereka tidak mau nahi mungkar, justru mereka kata sama ini naudzubillah min dzalik. Di mana-mana sudah merajalela yang dinamakan perbuatan mungkar, perbuatan keji, pakisah. Ya Allah, sudah sekate niru kaum Nabi Lut. Lanang zina mbek lanang, wedok zina mbek wedok. Ya ini Pak. Ya taqarrabuz zaman, yadhabul ilmu, wa yadharul jahlu, wa yusrabul khamru, wa yadharuz zina. Wa yadharuz zina. Zina dilakukan di tempat terbuka pun mboten izin. Padha mbek kucing ya niki ngoten. Lho kucing biyen nak kawin iku dalu. Biyen cilikan kula saniki awan-awan nggih ngene arek-arek ngarep-arek gak sungkan ya. Kucing kok disungkan. Ya Allah. Nggih menungsane nggih ngoten. Gambar yang dukure sadele sepeda motor. Ya Allah kok gak ndlongo prak ngono. Ini ya saya selani kalau eling. Pada suatu saat ketika Nabi sedang santai bersama keluarga, tiba-tiba salah satu istrinya bertanya, kalau tidak salah ketika itu Zainab binti Jaksin. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, afatuhlikuna wa fina sholihun? Qala na'am idza kathurul khabathu. Kanjeng Nabi, mungkinkah Allah akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita sementara di antara kita masih banyak orang yang soleh? Jawabnya Nabi, na'am idza kathurul khabathu. Apabila maksiat sudah merajalela, gak peduli nggih kono ana wong saleh utawa gak ana, kena kabeh. Makanya mungkin jenengan sih inget sih terlintas terngiang di telinga Ustaz Zainuddin MZ antara Umara dan ulama. Ibarat orang yang ada di dalam satu bahtera, satu kapal. Di kapal itu ada kelas ekonomi, kelas apa? Eksekutif. Mereka berdua harus saling bahu membahu. Sing ngisor aja sampai sungkan sampai sing ndukur. Sing ndukur aja sampai segan-segan sampai sing ngisor. Kalau orang yang ada di bawah sungkan katen jiko banyu yang ndukur, nggone banyune nggih ndukur. Banyu bersih. Wis aku kok ganggu wong ndukur terus, wong ngisor ku ya ana banyu. Bolongane kapal iki. Orang yang ada di atas tahu perbuatan orang yang ada di bawah. Tapi mereka diam. Tunggu kehancuran mereka semuanya. Gak wong ngisor tok sing tenggelam, sing ndukur barang tenggelam kabeh. Ini dawuh Nabi. Makanya kita harus saling ingat mengingatkan. Mboten menjatuhkan ya. Ingat mengingatkan. Labi sama kanu yakti sa'ala barang kang ana samake iku yaf'aluna padha gawe suwake. Wa qala ta'ala niki terus ayat dirupane. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qul dawa Muhammad al-haqqu utawi kebenaran iku mir rabbikum
saking pangeran sira kabeh. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan kamu. Faman mongko sapane wong saakang menghendaki fal yu'min mongko iman sapa wong. Hendaknya dia beriman. Waman lan sapane wong saakang karep fal yakfur maka biarlah dia kafir. Fal yakfur. Sapa sing kepengin iman, imano. Sapa sing kepengin dadi wong kafir, biarlah dia kafir. Dalam ayat yang lain, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Telah nyata antara yang benar dengan yang sesat. Sementara manusia, masing-masing manusia diberikan bekal oleh Allah, pikiran, hati. Wong Jawa ngarani manusia harus bisa memilah dan memilih. Allah sudah memberikan bekal. Indra yang sempurna. Diweni pikiran, diweni hati. Tinggal bagaimana manusia menggunakan semuanya itu. Makanya seringkali apalah takkilun, apalah tatafakarun, apalah tatakarun. Nah, apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak ingat? Apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran? Makanya setelah ditunjukkan ini, kita berpikir. Kita tidak boleh hanya norok bontek apa jari ikut-ikutan. Masa itu salah. Namanya manusia tidak menutup kemungkinan siapapun bisa salah, bisa keliru. Ya kalau Rasul jelas maksum. Al-maksumu man asam Allah. Kalau Rasul semuanya maksum, dijaga oleh Allah. Artinya bukannya mereka tidak pernah salah. Begitu melakukan kekeliruan langsung diingatkan oleh Allah. Satu contoh. Ketika Rasulullah SAW mempunyai rencana yang sangat bagus, mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy. Kalau mereka bisa masuk Islam, alangkah hebatnya Islam, alangkah kuatnya Islam nanti. Saat itu datang orang buta, bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mboten keduga. Mboten keduga. Memalingkan muka sambil merengut. Langsung di WA Mbak Jibril. Begitu dibuka WA-nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatang fa'udikra amma man istaghna fa anta law tasadda padahal wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa wa yaksa fa anta anutala kalah cok ngono mat. Nah, itu maksum. Kalau kita tidak tahu kesalahan kita, paling-paling kok digunem wong. Oh, kok ngene. Nah, dilarui atau dielino kadang-kadang salah pengertian. Jadi runyam. Tapi kalau Rasul jelas. Waqala ta'ala fasda bima tu'maru. Ini sering dulu almarhum menyampaikan fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Teruskanlah, sampaikanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Fasda bima tu'maru, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan oleh Allah.
Wa qala ta'ala ya anjaynal ladina yanhauna anisu wa akhadnal ladina dalamu bi adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Anjaina nyelametake ingsun aladina ing wong akeh yanhauna kang gelem nglaruhi anisu. Yanhauna melarang anisu saking perbuatan kang elek. Ang ingsun bakal nyelametno maring wong sing gelem nglarang saking perbuatan sing elek. Sebaliknya wa akhadna lan nyiksa ingsun, akhadna menimpakan siksa aladina dalamu ing wong akeh kang berdolim. Biadzabin kelawan siksa baisin kang keras. Bima kanu kelawan barang kang ana samake iku yafsukun padha fasik. Saya pernah ditanya oleh jamaah pengajian, kalau setelah jamaah tahu ngaji, tapi setelah itu kok tidak ketemu lagi di Anur waktu itu. Pak, sekarang ini sudah merajalela yang namanya kedoliman. Tapi kenapa kok tidak ada tindakan? Rasanya pikir kula sampeyan nyalani sapa? Ngeten Pak di dalam surat Ibrahim ayat berapa itu? Fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malud dzalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu bihil absar. Fala tahsabanna ojo nyono temenan jero Muhammad Allah yang Gusti Allah ghafilan lalai. Amma ya malud dolimun saking perbuatan wong dolim. Sekarang yang namanya kedoliman merajalela kok seakan-akan tidak ada apa-apa. Mungkinkah Allah lupa? Jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa Allah lupa. Lalu innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah sengaja menangguhkan mereka hingga datangnya hari di mana di hari itu mata manusia akan terbuka lebar, terbelalak karena melihat kenyataan apa yang pernah didengar. Sama neling ayat yang sama baca beberapa hari yang lalu. Fahal yang duruna ila anta tiyaum takwilu yauma yati takwilu. Sebenarnya mereka itu tidaklah menunggu, melainkan menunggu kenyataan dari arti Al-Quran. Apa maksudnya? Sekarang sama gini ya, kalau nyenyak saya namun kepirang berita, kalam kabar, besok anak siksa, besok anak kebahagiaan, anak swarga, anak neraka. Kita belum bisa membuktikan. Namun kita tetap yakin, sementara orang kafir tidak mempercayai hal itu. Sebenarnya mereka tidak percaya itu hanya ingin membuktikan kenyataan dari arti Al-Quran. Kenyataannya apa? Kiamat, enggak roh. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yadunnu alla yang surahullahu fid dunya wal akhirah fal yamtud lahu bisababin ila sama sumal yaqta fal yandur hal yudhibanna kaiduhu ma yagid.
Sapa wonge sing duweni angen-angen nak Allah gak paring pertolongan nang Kanjeng Nabi baik di dunia maupun akhirat, rentangkanlah tali di langitan rumahmu. Itu ada yang mengartikan gantung diri kendato. Nah awakmu duweni keyakinan Gusti Allah gak paring pertolongan nang Muhammad, masa tali nggih langitan omahmu gulumu lalenono. Kendat Jon. Lah mati Pak. Nah, setelah mati kamu akan membuktikan. Nah gorong mati garo. Lah nek kepengin roh swarga neraka mati dhisik. Mulane jarene almarhum lan kepengin roh swarga neraka nyangot tebel. Karena macam ini keluar neng dong belum mau nang ngene wis lore kok langsung roh. Tapi sing jelas roh neraka. Lho nggih jelas. Nak durung mati gak bakal roh swarga neraka. Makanya dalam surat Najm niku Allah dawuh kepada napa? Ngelokne wong kabeh. Apa sikrun hada? Am antum la tubsirun? Dulu kamu kalau dibilangi tentang surga neraka, kamu selalu bilang sihir. Sekarang neraka sudah ada di depan matamu. Apakah itu masih kamu anggap sihir? Apakah matamu sing ngantuk? Apa mripatmu sing gak ndelok, apa iku sing mbok anggap sihir? Sekarang sudah di depan matamu neraka. Kamu masih beranggapan itu sihir? Apa kamu tidak bisa melihat? Nah, ini Pak, namanya takwiluh, arti daripada Al-Quran, kenyataan dari cerita Al-Quran. Karena kullu naba'in mustaqarrun, segala cerita dalam Al-Quran itu nyata. Wa saufa ta'lamun, dan kamu akan membuktikan. Kapan? Nah ini yauma taskhas muhtiina mukni'i ru'usihim. Jadi matane melirik melaku ambek ndilu wis gak ketip, hatine kosong. Muhtiina mukni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum mawa. Mun sepi. Para bapak sahabat berhadirin, mungkin sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.